Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah alia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun saudaraku berada, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Saat ini kita bisa duduk, kita bisa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut syukuri, sebab ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah alia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat besar dan terbesar kepada Nabi Muhammad SAW, yang sampai detik ini kita masih bisa membacanya. Ayo sama-sama kita mulai mengamalkan, kalau kita belum mengamalkan isi dari Al-Quran, karena ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah teladan kita. Jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita. Di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. 1 bulan lamanya kita melakukan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Luar biasa. Biasanya kita merindukan surga, ini surga yang merindukan kita. Dan banyak lagi kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita kaji ya beberapa hadis Rasulullah SAW dalam kitab ini. Mudah-mudahan akan menambah berkah kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, kebahagiaan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Sebab apa? Bayangkan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib
perut ini tidak diisi oleh air, tidak diisi oleh makanan, kita tidak makan, tidak minum. Karena yang namanya puasa adalah al-imsak. Al-imsak nahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Mungkin saja berbohong, mungkin aja ada penyakit hati, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Banyak. Oleh karena itu, bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa, senangnya luar biasa. Ya. Ada kurma, ada pisang goreng, ada kolak, ada es buah, es campur, dan lain sebagainya. Nikmat rasanya. Hidangan tersaji di atas meja makan. Nikmat luar biasa. Bahagianya luar biasa. Waktu yang ditunggu-tunggu. Bercandaannya begitu. Adzan maghrib itu adalah adzan yang favorit, ditunggu-tunggu oleh umat Islam ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena buka puasa. Ketika datang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib, batalkan dulu puasanya. Ambil air, ya, mau air putih, teh manis, ya, batalkan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Batal puasanya. Selesai puasanya berarti. Lalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebahagiaan yang pertama. Tapi jangan kemudian ketika sudah tersaji seperti balas dendam. Semua yang tersaji dimakan, dimasukin ke dalam perut. Yang ada apa? Sakit perut. Sehingga tidak bisa sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih yang hanya ada di bulan suci Ramadan, sholat tarawih. Jadi apa? Sia-sia dong. Kita puasa tapi kemudian ibadah sholatnya ditinggalkan. Bahaya. Jadi diatur. Ya, ambil minum, doa, kemudian ambil kurma, ya, makan dulu mungkin pisang goreng, nikmati, jangan kemudian seperti orang kelaparan masuk dalam ruangan yang sudah tersaji, wah, makan, wah, hati-hati, berlebihan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, terus isi berbuka puasa kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya pakai adab. Ya, makannya pakai aturan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yaumul kiamah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Sebab yang kita cari adalah ridho Allah. Rahmatnya Allah. Itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mulai dari sekarang, mulai saat ini, mulai detik ini, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan supaya Allah ridho. Dalam kebaikan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Dan ketika sudah melakukan, jangan ingat-ingat, jangan dipamer-pamer. Itu masjid kalau bukan karena saya tidak akan jadi itu. Alhamdulillah, tadi malam saya udah sholat tahajud. Niatnya sombong, niatnya pengen dipuji. Gak ada apa-apanya. Itu ibadah baik, tapi bisa rusak karena penyakit hati. Hati-hati dengan hati. Kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi.
biasa. Ini pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Bagaimana Allah menghargai bau mulutnya saja dianggap seperti lebih wangi daripada minyak kasturi. Bagaimana kalau wangi? Banyaklah keutamaan-keutamaan kalau kita mau puasa dengan benar. Jangan kemudian datang bulan suci Ramadan kita tidak bahagia. Harus bahagia. Datang bulan suci Ramadan itu harus bahagia. Alhamdulillah, kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Justru sebaliknya, ketika kita di akhir bulan Ramadan harus merasa sedih. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh bulan yang agung. Di dalam bulan Ramadan itu banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman min Ramadan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang dulu bahkan yang akan datang. Dosa kecil. Ya. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari puasa. Begitu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, fa idza tamma ramadhana, apabila dia sempurna puasa di bulan Ramadannya, la yuktabu alaihi dzanbun ilal haulil akhir. Itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya sampai dia bertemu dengan Ramadan yang akan datang. 1 tahun. Sekarang bulan Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya. Luar biasa. Baiknya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Fa'in mata, kalau dia meninggal, orang yang berpuasa tadi bulan Ramadan, setelah sempurna 1 bulan Ramadan dia berpuasa, keluar bulan Ramadan, ya, meninggal sebelum qabla Ramadan, sebelum Ramadan yang akan datang, qabla Ramadan akhir, sebelum Ramadan yang akan datang, ja'a yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzanbun. Maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ketika dia datang pada hari kiamat, itu tidak akan membawa dosa. Luar biasa. Baik sekali Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Ini anugerah dari Allah. Ayo manfaatkan betul. Bulan Ramadan ini jangan sia-siakan. Puasa kita harus betul-betul sempurna. Beres sholat tarawih, sholat witir, niat kita pada malam hari itu supaya kita bisa berpuasa di bulan Ramadan hari berikutnya. Dan setiap hari di bulan Ramadan kita isi dengan kebaikan. Baca Quran jangan ditinggalkan. Sholat duha dilakukan. Sedekah dikerjakan. Silakan, siapa yang tetangga kita yang butuh bantuan kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, atau mungkin kita bisa memberikan takjil ke masjid karena ada orang-orang yang buka puasa di sana, atau kita bisa memberikan sedekah kepada yang lainnya. Kita manfaatkan betul. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Sayang, sungguh sangat sayang. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Keluar dari bulan Ramadan, dosa masih banyak. Sholat tidak pernah, puasanya juga belang bentong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang cukup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika saatnya nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna Allahumma husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.